Cie. Mau kemana, Ceng? Mau ngajak jalan cucu? Pakai motor saya aja, tidak apa-apa. Saya pinjemin, rela saya mah. Ini motornya kan ditungguin sama Mas Hua, kan? Mau jalan sama si Aceng? Siapa juga yang mau jalan? Oh, tidak. Alhamdulillah kalau begitu mah. Ya, kalau gitu saya duluan ya. Ya, ya cek. Sugar. Gajah kamu baru tahu. Cabenya seon sabraha? Yang merah apa yang rawit? Kalau yang merah mah sudah turun sedikit, jadi 7.000 1 on. Tapi kalau yang rawit mah masih mahal. Kok cabe nggak turun-turun harganya, Mang? Jadi susah ngaturnya untuk uang belanja. Tidak bisa bernafas. Apa-apa kita masak harus menghindarkan cabe. Saya juga nggak ngerti kenapa harga cabai bisa naik, bisa mahal. Kadang-kadang sayuran juga mahal. Padahal kita teh banyak sawah ya, kebun-kebun sayuran banyak ya. Ya itu dia. Banyak dijualin, dijadiin perumahan, dijadiin mall, dijadiin macem-macem, pabrik segala macem. Makanya suka banjir juga. Kita kan lagi ngomongin harga cabai, Kum. Kenapa jadi ngomongin sawah sama mall? Masih pada ngomongin soal harga cabai? Kok tidak ada toleransinya sih? Dengar ya, Ceng. Kalau harga sayur itu murah, petani juga susah. Kalau petani susah, penjual sayur juga ikutan susah. Bengek bapak ini, kapan sembuhnya atuh? Mau apaan sih, Dang? Kamu teh so tahu bener sih? Loh, kok sok tahu? Sekarang saya mau tanya ya. Kamu ini beli kangkung tiap hari, itu doyan atau karena paling murah? Dang, saya teh beli kangkung tiap hari bukan karena murah, karena khasiatnya. Ini teh bisa bikin pinter, tahu nggak? Bikin pinter. Sekarang kalau khasiatnya bikin pinter, berarti kelinci-kelinci sekarang bisa pada ngomong dong. Kang Dadang, mestinya minimarket makin banyak ya. Heeh. Kalau minimarket makin banyak, itu pasar berarti banyak. Dan harga cabai makin murah. Bisa. Kok Idoy bisa tahu minimarket? Iya. Saya pernah belanja di minimarket aja. Emangnya nggak boleh. Mang, jadi berapa, Mang? 7.000? Masa segitu 7.000? Sama ini jadi 10 ya pas ya? Sok tahu. Biasanya juga 3.000 satu ini. Duluan ya, mau masak nih. Assalamualaikum, Kang Koswara. Waalaikumsalam. Sekarang Kang Koswara akan melihat saya setiap hari seperti ini. Gimana, Kang? Bagus, gagah. Kenapa, Kang? Saya teh gak tahu gimana cara ngebatalinnya, Sob. Saya nggak sanggup merusak kebahagiaan Denny sama Engkom. Makanya jangan ngejanjiin sesuatu yang belum pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Makasih, Bu Yo. Silakan duduk. Iya. Gimana, Pak? Apa ada kabar? Alhamdulillah, Bu Yoyo. Udah ada kabar. Kantor kita yang di Riyadh bilang kalau kondisi di Timur Tengah sudah membaik dan pasukan pemberontak sudah berhasil dilumpuhkan. Alhamdulillah. Tolong sampaikan berita baik ini ke Pak Tatang dan bapak-bapak yang lain yang istrinya kerja di Jordan ya, Bu Yoyo. Baik, Pak. Saya akan sampaikan ke mereka dan mereka pasti akan senang dengar kabar ini. Iya, iya. Oh iya, saya juga mau ngasih kabar kalau istrinya Pak Aceng mau pulang. Kapan
Kapan, Pak? Kemungkinan sih minggu depan, karena surat izin cutinya sudah di-approve. Kenapa ya, Pak? Kok mendadak sekali? Oh, kalau itu saya juga nggak tahu, Bu Yoyo. Saya juga bingung kenapa dia cepat pulang. Kemarin sih emang Mas Suha sakit. Tapi udah sembuh, Pak. Cuman meriang aja. Saya nggak yakin kalau EM mau ngorbanin cutinya cuman karena ibunya sakit meriang, Pak. Ya, memang sangat disayangkan, Bu Yoyo. Karena EM pasti akan sulit mendapatkan izin cuti pas lebaran nanti. Itu, Pak. Tolong sampaikan masalah ini ke Pak Aceng juga ya, Bu Yoyo. Iya, Pak. Saya pasti akan sampaikan. Iya, iya. Oh ya, untuk menyambut kedatangan EM, saya sudah mempersiapkan acara. Namanya Sambut Bidadari. Iya, Pak. Iya. Satu lagi, Bu Yoyo, saya lupa. Mohon maaf sebelumnya. Apakah Tuti jadi nulis buku mengenai kiat untuk menjadi tenaga kerja sukses? Insya Allah sih jadi, Pak. Tapi sekarang Tuti lagi belajar ngaji di rumah Pak Kemet. Oh ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Oh ya, kalau gitu saya permisi pulang dulu, Bu Yoyo. Baik, Pak. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa si EM tiba-tiba pulang ya? Aneh. Sugar. Halo, cucu cantik. Mau kemana? Akang nganterin ya? Ya kalau mau beginian teh mau jualan atuh Kang Aceng. Ya tuh jangan cemberut dong, kan Akang cuma nanya aja. Gimana nggak cemberut Kang? Dagangan gak laku. Mau cari pekerjaan lain nggak bisa. Masa cuma buat jaga toko aja minimal teh harus tamat SMA? Buru-buru SMA, SMP aja cucu nggak tamat. Tuh kan, waktu itu Akang juga udah tawarin kamu jadi kekasih Akang aja. Nanti Akang sekolahin, kejar paket B. Kalau udah lulus, langsung kerja di luar negeri. Ya, mau ya? Cie. Mau kemana, Ceng? Mau ngajak jalan cucu? Pakai motor saya aja, tidak apa-apa. Saya pinjam, rela saya mah. Ini motornya kan ditungguin sama Mas Hua, kan? Mau jalan sama si Aceng? Siapa juga yang mau jalan? Oh, tidak. Alhamdulillah kalau begitu mah. Ya, kalau gitu saya duluan ya. Ya, ya cek. Sugar. Si pedut itu mah jangan didengerin, cu. Itu sirik aja sama kekasepan Akang. Cu, mau sekolah nggak? Mau disekolahin nggak, Cu? Alah, gua nggak mau. Assalamualaikum. 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 Mak. Kayak suara Yoyo. Assalamualaikum. Mak. Yo, ada apa? Kang Aceng kemana? Nggak tahu, belum pulang. Enggak, Yoyo mau kasih kabar kalau EM mau pulang. Kapan? Katanya mah minggu depan. Alhamdulillah. Mak, kalau boleh tahu, sebenarnya ada apa sih? Kok tiba-tiba EM pulang? Emak kemarin itu kan SMS ngasih tahu ke EM kelakuannya si Aceng selama emak sakit. Emak nggak nyangka kalau si EM mutusin mau pulang. Emak kan cuma ngasih tahu apa adanya, kasihan sama si Edward. Emak yakin kalau emang begini terus si Aceng teh bakalan kawin lagi. Oh, gitu. Mudah-mudahan ini nggak membahayakan buat EM. Kalau emang majikan yang ngizinin mah berarti nggak apa-apa, Mak. Cuma nanti kalau lebaran, EM akan susah buat pulang lagi ke sini. Oh, ya udah kalau gitu, Yoyo permisi ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Yo. Iya, sama-sama, Mak.
jadi ke arena fantasi. Biayanya mahal. Nggak jadi. Saya nggak mau ngecewain engkom sama Denny. Bingung. Kayak makan buah si malakama. Assalamualaikum, Kos. Waalaikumsalam. Mang Maman, sehat? Alhamdulillah, sehat, Kos. Kos, saya dengar-dengar kamu teh bantuin Pak Sekdes nyariin rumah buat guru desa. Iya. Renovasi rumahnya saya ngerjain ya, Kos. Punten, Mang Maman. Maaf pisan. Pekerjaan yang kemarin aja saya kurang puas. Nggak rapi. Terus ditinggalin gitu aja sama Mang Maman. Saya borongin ke orang aja, Mang. Jangan gitu atuh, Kos. Kemarin saya ada borongan yang lain, jadinya buru-buru. Maaf nih, Mang ya. Kalau kita sudah berani mengambil suatu pekerjaan, kita teh harus menyelesaikannya sampai tuntas. Kalau ditinggal artinya kita teh meninggalkan tanggung jawab. Saya nggak mau lagi nyerahin tanggung jawab sama Mang Maman. Saya malu sama Pak Sekdes kalau nanti Mang Maman nggak menyelesaikannya sampai tuntas. Ja'aha, jahasa, hajata, bahasa, jahata, ahaba. Kalau begini terus-terusan, kamu teh bakal cepat baca Al-Quran. Terus kapan dong Pak Ustadz mulai baca Al-Qurannya? Kalau kamu sudah tuntas baca Iqra. Ya, masih lama, Dums. Waktu kalau dijalani tidak akan terasa lama. Lihat saja Sobri. Rasanya baru kemarin dia tamat sekolah. Tidak ngira sekarang dia sudah bekerja di kantor desa. Sobri udah kerja? Gagah dia sekarang. Ih, Pak Ustadz. Bukan cuma sekarang gagahnya. Udah dari dulu. Tapi Pak Ustadz, kayaknya aku fix deh nggak jadi kerja ke Korea. Tenang saja. Kalau kamu teh sudah nikah sama Sobri, keputusannya mah di tangan Sobri, bukan di tangan mama kamu. Tapi gini loh Pak Ustadz, aku sih masih pingin kerja ke Korea. Tapi aku nggak mau tinggalin Mams lagi. Kalau kamu tidak ke Korea, terus keuangan keluarga kamu teh tidak bagus dong. Kalau soal itu mah tenang aja Pak Ustadz. Kan Sobrinya udah kerja. Sobri mah laki-laki. Tidak boleh diharapkan untuk bekerja. Dia kerja mah cuma iseng saja. Kamu istri yang bertanggung jawab. Masa sih Pak Ustadz? Kamu teh lihat saja singa di Afrika. Yang berburu mencari makan teh yang betina. Yang laki-laki mah hanya diam menunggu sampai yang betina dapat makanan. Kalau sudah dapat makanan, baru yang laki-laki membagikan makanan itu. Tugas laki-laki mah mengelola penghasilan istri. Tapi kalau semut beda Pak Ustadz. Kalau semut itu yang betina diam di rumah jagain telur. Dari mana kamu tahu? Memangnya kamu pernah masuk ke sarang semut? Dari nonton TV Pak Ustadz. Semut itu kecil. Mana mungkin kita tahu mana yang jantan, mana yang betina. Bisa jadi yang mereka bilang betina itu jantan. Atau sebaliknya, yang mereka bilang bejantan itu betina. Mana yang lebih banyak? Yang mencari makan atau yang mengurus telur? Yang cari makan Pak Ustadz. Di akhir zaman, perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Itu artinya yang ngurus telur itu yang jantan. Yang cari makan betina. Nombok 2.300.000. Yang ngagetin kamu mah. Lagi bingung mikirin bayar hutang ya? Ya, kita mah beda, Jang, kita mah beda. Ari saya mah ya istrinya TKW internasional. Ari kamu, Jang, TKW interlokal.
Ya Jang, saya teh lagi bingung kayak mikirin bisnis apa lagi. Uang saya teh terlalu banyak Jang, terlalu banyak ya. Kalau gitu kita ke warung Entin yuk. Traktir saya makan mie. Cuman mie Jang. Enteng atuh mie mah. Sok saya traktir sampai perut kamu kenyang tah. Itu baru Bos Idan. Ayo, ya. Bos, ayo. Kelah Jang, tutup lu pintu.